Tahukah Anda, jika semen merupakan material baku dan salah satu bahan utama yang sangat penting dalam pekerjaan konstruksi? Penentuan jenis semen akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan hasil konstruksi yang dihasilkan. Kebutuhan semen setiap tahunnya terus meningkat. Konsumsi pada tahun 2019 tercatat sebanyak tidak kurang dari 70 juta ton. Dan diperkirakan sampai tahun 2024 kebutuhan semen akan meningkat sebesar 3% untuk setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan semen untuk mendukung aktivitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung salah satu agenda pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Dan dalam pelaksanaannya, perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu menciptakan pembangunan konstruksi berkelanjutan yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Tapi pada saat yang sama, kadar emisi dalam industri semen cukup menyumbang dampak pencemaran lingkungan yang serius. Pada tahun 2018, industri semen menyumbang 45,9 juta ton CO2. Dan seperti kita ketahui bahwa CO2 merupakan salah satu penyebab terjadinya efek gas rumah kaca. Akan tetapi, inovasi industri semen Indonesia juga semakin berkembang dengan dikeluarkannya produk blended semen yang lebih dikenal dengan tipe semen non-OPC. Hal ini merupakan upaya mitigasi untuk mengurangi kadar emisi CO2 dalam industri semen. Lantas, apa saja jenis-jenis semen non-OPC dan jenis peruntukannya? Beberapa tipe semen non-OPC diantaranya yaitu semen PPC atau Portland Pozzolan Cement, PCC atau Portland Composite Cement, Portland Slag, dan semen hidraulis yang dikatakan sebagai semen ramah lingkungan. Selain itu, varian semen non-OPC yang cukup beragam ini memungkinkan untuk dapat diaplikasikan pada semua jenis konstruksi dengan cara menyesuaikan spesifikasi atau tipe semen non-OPC dengan jenis atau peruntukan pekerjaan konstruksinya. Kemudian, seperti apa peruntukan semen non-OPC berdasarkan jenis konstruksinya? Peruntukan semen non-OPC adalah untuk bangunan umum dan bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang untuk konstruksi beton umum, pasangan batu bata, plesteran, selokan, pembuatan elemen bangunan khusus seperti beton pracetak, beton pratekan, dan paving block pada pembangunan jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, beton massa, bendungan, dan bangunan irigasi. Jenis semen non-OPC bisa memenuhi semua performa yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembetonan dan lebih aplikatif untuk kebutuhan beton dengan persyaratan khusus atau flowability dan permeability. Apa beda semen OPC dan non-OPC? Mengapa semen non-OPC bisa menjadi alternatif solusi semen masa depan yang ramah lingkungan dan tepat guna sesuai dengan jenis konstruksinya? Semen OPC memiliki durability yang rendah, sedangkan semen non-PPC memiliki tingkat durability yang tinggi sehingga dapat melakukan efisiensi biaya perbaikan karena sifat durability-nya. Semen non-OPC memiliki panas hidrasi lebih rendah dibanding dengan semen OPC sehingga daya rekat non-OPC lebih baik dan tidak mudah retak. Semen non-OPC memiliki ketahanan sulfat dan klorida yang tinggi dibanding dengan semen OPC yang memiliki ketahanan sulfat dan klorida yang rendah. Semen non-OPC mempunyai kemampuan pencapaian kuat tekan akhir jauh lebih tinggi setelah 28 hari dibandingkan semen OPC, sehingga ada potensi dimensi struktur lebih ramping. Penggunaan semen non-OPC memiliki potensi penghematan biaya antara 5 hingga 15% terhadap pemilihan semen yang sesuai dibanding dengan penggunaan semen OPC. Semen non-OPC berkontribusi terhadap pengurangan emisi CO2 karena produksi CO2 lebih rendah dibandingkan dengan semen OPC yang menghasilkan CO2 yang lebih tinggi.
Semen non-OPC membantu pemanfaatan waste material dan industri lain seperti fly ash dan GBFS, sehingga produksi partikulat lebih rendah dibanding dengan semen OPC yang menghasilkan partikulat yang tinggi. Karena kelebihan dan produksi CO2 dan partikulat yang rendah, penggunaan semen non-OPC ini dapat mendukung pencapaian program Green Infrastructure. Melihat segala kelebihan yang dimiliki oleh semen non-OPC tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan instruksi Menteri tentang penggunaan semen non-ordinary Portland Cement pada pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan penggunaan semen non-OPC pada pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Peningkatan penggunaan semen non-OPC ini harapannya dilakukan dengan meningkatkan penggunaan semen non-OPC produksi dalam negeri. Karena sesungguhnya produksi total semen dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan semen nasional. Meningkatnya penggunaan produk semen dalam negeri mendukung peningkatan perekonomian nasional dan mendukung industri konstruksi untuk lebih berdaya saing. Harapannya, dengan optimalisasi semen non-OPC pada pekerjaan konstruksi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta lebih menjamin kualitas produk konstruksi yang dihasilkan untuk mendukung tercapainya percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan lingkungan hidup guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur.